Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi Tribuners. wabarakatuh. Welcome back kembali kita dalam program Tebas episode yang 116. Oh, 116 betul ya? Terasa ya? Oh, iya. Betul, Pak. 116. Betul. Kemarin dia nggak datang. Ya. Oh ya, bertekak itu ya masalah Iya, itu ya. Berapanya ya? Makanya Ini ini pun kembali. satu nggak datang lagi nih, Bang. Oh iya, ini Lagi ada Ilham urusan. ada urusan yang sangat penting. Oh iya. Lagi Istrinya melahirkan. Nunggu ya. Jadi suami siaga. Suami siaga. Siap Antar jaga. Oke, Tribuners. Kembali lagi ke apa ini ya? Local pride kita nih ya. Kembali ke lokal konten, bukan ya? Lokal konten. Kayak Apa cerita kayak coba, moto Agus? kita ya, Bang? Ya, itu Bang, moto kita apa tuh, Iya, Bang? mata lokal, Mata lokal, menjangkau menjangkau Indonesia. nasional. Nah, kalau ini Ini mata nasional menjangkau lokal. mata lokal ini local pride, Nggak kebanggaan lokal. menjangkau-jangkau. Kebanggaan Oh. lokal itu dipopulerkan oleh Beberapa apa ya? iya beberapa sebenarnya asisten pelatih PS Indonesia U17. Tapi yang membuat itu jadi meriah itu Markus. tapi kenapa kok pelatih kita. tiba-tiba kita berbicara tentang lokal konten atau lokal pride-nya apa masalah? Local pride bukan local contact. Lokal pride. Enggak, itu Pride apa? Pride apa pride? Pride. Kebanggaan. Kebanggaan, pride. Nah, apa bukan kok pride. bisa host-host Tebas ini langsung ke lokal pride ini apa Iya, masalah? karena gagal, nggak bangga jadinya. Oh, gagal. Gagal. Jadi yang dibilang si kawan tuh yang local pride, the Itu champion dulu, nih. Oh, waktu- itu dulu. Waktu menang. Waktu juara Piala AFF. 2006 Tahun ini juga. tahun ini juga. Jadi Berapa tuh? juara U16. 16. Jadi mereka kan naik 1 tahun untuk Piala Asia U17 kan, pemainnya tetap yang Aku sama. aku tahu nih masalahnya nih. Ini Sindiran ini sebenarnya. ini gara-gara diganyang kemarin ya. Iya, dengan yang Malaysia kita. Diganyang ya. Siapa? Indonesia, Mat. Ah, nggak terima gua kalau bahasa gitu diganyang. Jadi apa bahasanya? 5-1 apa nggak diganyang tuh? Atau dia apa? Dilumat. Dirangkul. Nah, iya, itu kalau Dilumat. udah 5-1 Dilumat, ya kan, itu sudah banyak diksi yang bisa kita Dilumat, kita diganyang, disobek, Iya, dirobek. Dia apa lagi? Diperkosa bener sih. Diperkosa. Nggak ngelawan itu ya kan diperkosa. Oh, ada perlawanan ada satu. Bos, 26 menit 4-0 udah ketinggalan. 5-0 malah. Enggak, 26 menit Iya. babak pertama 4-0. Berarti Kan diperkosa, nggak ada perlawanan itu namanya. iya. Cepat lah berarti ya. cepat. Dan apa ya, kalau aku memandang secara keseluruhan permainan semalam, nah itu, nah disinilah nampaknya perbedaan antara tim yang dilatih oleh yang non local pride sama yang local pride. Berarti abang masih memandang dong permainan. Masih menonton pun Masih lagi. menonton. menonton, Iya. menonton. Mending kayak kami, Bang. Sama sekali nggak kami pandang. Highlight aja. Enggak, karena semalam itu Indonesia cuma butuh Seri. Oh, ma. cuma butuh seri, Dari berapa kali bertanding? seri aja, cuma butuh seri, Masuk lah dia. masuk. Kalau seri aja masuk, pasti. Ah. Atau kalah pun 1-0 aja. Oh, kalah pun nggak ada masalah gitu. Ya, asal 1-0. Karena gini, aturannya kan agak lain nih, agak berbeda aturannya, regulasi. Lagi-lagi kalau di Asia-nya agak-agak aneh aturannya. Nggak kayak di Piala Eropa udah jelas begini Ya, enggak. itu. Kalau di Piala Asia ini yang U17 itu yang masuk itu akan ada 10 grup ya. 10 grup ditambah 6 Runner-up terbaik. Nah, runner up terbaiknya ini yang hitung-hitungannya yang agak rumit. Karena di 10 grup ini, 10 grup ini jumlah kontestannya itu nggak sama. Oh, 10 grup. Ada yang 4, ada yang 5. Oh, di poolnya nggak sama. Nggak sama. Oh. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Ah, 3 ada. 3, karena 2 tim mengundurkan diri. Oh. Timor Leste sama Sri Lanka itu mengundurkan diri. Nah, Bukannya pakai zona itu, Bang? iya, Ada zonanya juga. kan Asia Oh, kan Asia. semua. Iya. Zona Asia plot Tengah, yang Asia Timur, Asia Barat, Asia apalagi Selatan, Asia Asia. Selatan itu semuanya digabung di dalam satu kejuaraan ini. Nah, Sri Lanka dan Timor Leste mengundurkan diri. Akhirnya di grup itu hanya ada 3, hanya 3. Nah, akhirnya semuanya untuk mengambil runner up terbaik itu dijadikan 3 semua. Berarti yang Dijadikan diambil 3. peringkat 1 sampai 3. Enggak, dijadikan 3. Kontestannya dijadikan 3, artinya hasil pertandingan melawan 2 tim terbawah. Nggak Kalau dihitung? Indonesia kan 5 kan? Iya. Kalau 4 berarti 1 tim terbawah. Jadi jadi 3 dia, dikurangi semua. Itu nggak dihitung. Berarti 2 tim terbawah nggak dihitung? Nggak dihitung.
di grup Indonesia, grup B itu pertandingan Indonesia melawan Guam dan melawan Palestina nggak dihitung. Tidak itu. Jadi lawan Guam menang 14-0, lawan Palestina menang 2-1. 2-1. Ya kan? Berarti itu agregat 16-1. Hilanglah agregat 15 gol. 15 plus Kan 15 tuh plus ya. 15 hilang Indonesia. Akhirnya agregat Indonesia hanya 1-0. sebelum lawan Malaysia itu hanya 3-2. Itu menang lawan Uni Emirat Arab. Artinya kalau Indonesia kalah 1-0 itu Seri berarti ya, agregatnya 0. Dan itu paling tidak itu masuk peringkat keempat secara hitung-hitungan kemarin. Kalaupun kalah. Tapi ternyata 5-1. Dikalahkan ternyata. Ya kalah sama Malaysia 4-1 berarti agregat 4 minus. Minus 4 Tiga. tambah Tunggu, jadi tambah 1 minus 3. Minus 3 Indonesia. nanti judulnya ini bisa berbeda, Bang, antara dikalahkan dengan mengalah. Duh, apa yang ngalah? Iya. Mengalah, kita tuan rumah 5-1 kan bisa dikategorikan mengalah itu. 1-5. Bisa mengalah. 1-5. Tapi ya itu tentu ada kecurigaan besar di situ kalau mengalah ya. Iya. Kalau mengalah. Iya, kayak Abang bilang hanya kalah 1-0 aja kita aman, kok Ya. bisa dikalahkan sampai Itu dia. berkali-kali? Ada Berkali-kali berarti Bisa 1-0, dong nih. 2-0. Inilah yang olahraga dicampur dengan politisi gini lah. Iya. Terus? Nah, jadi hitungan itu memang cuma satu pertandingan aja satu pertandingan dihitung. yang dihitung. Karena di grup B itu ada Indonesia, ada Uni Emirat Arab, ada Malaysia, ada Palestina, ada Guam. Guam. Nah, karena di grup, aku lupa grupnya grup apa, hanya ada 3 kontestan. Jadi dari seluruh grup 10 grup itu semua dijadikan 3. Jadi istilahnya dijadikan 3 supaya untuk mencari peringkat keduanya. 3 kontestan Ya, ya. peringkat kedua. Iya. Jadi untuk mencari 6 terbaik runner up itu disepakati lah yang cuma 3 pertandingan, 3 klasemen teratas. Iya. Hasilnya itu aja yang dinilai. Padahal setiap regu itu atau setiap grup itu beda-beda grupnya. Beda. Ya, kita kan otomatis dirugikan. Kita waktu lawan Guam fantastis. Iya. Udah besar kebala lah itu kan, Nah, 14-0 itulah. tuh. Tapi sebenarnya di sini yang harus kita catat adalah, Bang, Nah, semua itu kan nah di sini juga urusannya Tuhan juga ya, Bang. Bisa nggak itu, Bang? bukan kalau Nggak bisa menurutku nggak? kalau menurutku enggak. Menurutku itu ketidakcermatan pelatih. Oh. Lagi-lagi ya, Lagi-lagi. Kita sebagai orang luar, Lokal. penonton awam, juga sebagai jurnalis yang tidak terlalu Euforia. awas dengan regulasi khusus. Ini kan regulasi khusus namanya. Kalau kita wartawan kan udah mau dekat-dekat babak penentuan, baru kita lihat regulasinya. Enggak dari awal tuh. Iya. Ya kan? Tapi tim yang ikut bertanding kan pasti tahu dari awal. Dari awal pasti ada kayak Iya kan? apa itu, Mak? Sosialisasi. TM. Apa? Technical Technical meeting. meeting kan ada Harus ada. technical meetingnya. Iya. Ketika technical meeting kan kita sudah tahu tuh bahwa Sri Lanka dan Timor Leste itu mengundurkan diri. Akhirnya di grup itu jadi 3, ya kan? Karena tidak mungkin lagi dikocok ulang. Akhirnya dibuatlah regulasi itu. Melawan 2 tim terbawah Saat itu. tidak dihitung. Nah, harusnya pelatih Indonesia itu punya Cermat. Kepekaan ya. Iya. punya hitung-hitungan. Intelijensi lah mungkin. Bisa jadi. Punya hitung-hitungan di antara grup ini. Di grup B Indonesia ada 4 lawannya. Itu siapa yang paling lemah? Guam, ya kan? Guam kayaknya pasti terbawah nih, ya kan? Mau menang 200-0 pun Nggak kayaknya ada sia-sia ngaruh. pasti aja, akan Sia-sia. dipotong nih, pasti Iya, akan dipotong. sia-sia aja. Nah, kenapa ngelawan Guam? Kalau aku pelatihnya, itu nggak akan kuturunkan pemain utama di situ, supaya tim lain nggak tahu. Kan maksudnya gitu kan. Oke, nggak bocor ini Ya ya. pasti menang lah lawan anak SSB yang baru dipungut dari Baru jalan ini pun ya. ya kan. Dicomot asal comot, kok main sini. Berarti Kok sana, 14-0 itu sini. sebenarnya bukan hal yang mustahil itu ya kan? Biasa Iya, aja. maksudnya ya walaupun sebanyak itu nggak ada gunanya Nggak juga ada gitu. Buang-buang tenaga. Karena nanti pun kalau Guam terbawah itu hasil itu nggak akan Nggak ada. dihitung. Nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Ya Tapi kan? apakah- Dan di technical meeting kan itu mereka sudah Pasti tahu. disebutkan ya? Kan pasti sudah tahu, pastilah sudah tahu. Ya kan? Sedang kita main futsal di sana aja, kita main lapangannya nggak lapangan panjang ya, kita main separuh aja. Kita udah tahu Udah kan? tahu regulasinya. Dari awal itu, dari sebelum pertandingan. Berarti Abang ingin menyatakan bahwasanya lawan Malaysia lagi waktu lawan Malaysia udah bocor strateginya. Ya memang Sudah sudah terbaca. dari awal sudah terbaca. Itu satu, ya kan. Yang kedua memang persoalannya mental. Fisik pun Jadi juga ya. di fisik juga. Jadi di tim inilah
U17 tadi ya? Iya, di tim U17 inilah gambaran timnas Indonesia di masa lalu Walah. sebelumnya. Itu belum lagi cerita masa depan ya? Ini di luar tim yang sudah Sekarang ditangani lah ya. Sintayong ya. Iya, iya. Lagi-lagi kita akhirnya tidak bisa tidak untuk membandingkan. Harus membandingkan. Harus membandingkan. Tim yang Benar, dipegang Sintayong dengan tim yang dipegang oleh Bima Sakti Lokal. dan para Lokal lokal pride. pride termasuk Markus ya kan. Iya, dari kemarin kita sudah bisa melihat secara stamina tidak terlalu bagus, secara mental hancur. Hancur. Mentalnya di mana hancurnya? Ya bayangin gol kita hanya butuh seri, oke, ya kan? Kalah pun 1-0 nggak masalah. Kemudian gol oleh Malaysia menit ke-20 kalau nggak salah aku. 20 atau 19 gitu ya. Sekitar segitu. Artinya kan kurang lebih masih ada 70 menit lagi untuk membalas tersisa, itu, ya. ya kan? Tapi apa yang terjadi setelah gol itu rusak semua. Mental permainan. Mentalnya runtuh. Hujan gol punya dia. Mentalnya runtuh. Serangan yang tadinya bagus, amburadul. Pertahanan yang tadinya lumayan bagus, rusak parah. Hanya gara-gara satu gol yang terjadi ketika pertandingan masih tersisa 70 menit lagi. Kau bayangin 70 menit loh. Mungkin efek, Itu 1 jam lebih itu. efek kanjuruhan nggak itu? Kita makan bisa 2 kali tambuh itu. Efek kanjuruhan nggak itu? Jangan Enggak ada, dikait-kaitkan, enggak ada, nggak ada urusan enggak ada. itu. Nggak ada penonton, nggak ada, Terus? nggak Nah, ada semangat. justru dari Kanjuruhan kan ada kabar baik ya di luar kita berduka cita dengan itu, duka cita yang mendalam, tapi Baiknya? ada kabar baik dari FIFA. FIFA tidak menghukum Indonesia. Oh, pada akhirnya kita Untuk Piala terbebas. Dunia ini nggak ada secara dihukum. luar biasa pemerintah berhasil melakukan lobby yang Iya, aduhai Soalnya kalau Pak menurut aku. Jokowi yang langsung turun tangan. Ya, ternyata Iya. kawan dekat sama Pak Joko. Menteri BUMN. Siapa? Erick Thohir dengan Pak Ketua Pak FIFA. Galiani. Mas karena Galiani. Pak Giani, Waktu jadi presiden FIFA, presiden Yose. enggak si Erick Thohir kan pernah jadi anggota presiden Inter Milan kan? Iya, Inter Iya. Milan. Kemudian di Italia kan sama-sama berkecimpung di Iya. sana. Kemudian Penggila Erick bola Thohir, lah. Erick Thohir kan juga anggota IOC. Betul. Jadi sering Berkomunikasi. Sama kayak abang ketua FIFA ya kan, ketua PSSI. Oh, aku orang pemerintahan lah. Kamu ketua PSSI, orang pemerintahan lah. Menteri. Menteri. Ya, ya. Loh, Dan ada hubungan enggak kedekatan lah. ya, ya. Cincai lah. Nah, seharusnya itu sudah aman, nggak ada masalah. Tidak usah dihubung-hubungkan sama itu. Kanjuruhan. Ya, tapi itu masalahnya. Kenapa mental itu kok bisa runtuh di situ? Aku itu yang sangat mengherankan. Dan dalam waktu 30 menit, 35 gol. 5 gol. 5. Mama bilang 264. 264. Oh, 26. Bayangkan tuh dari 19 ke 26 berapa menit itu? Iya. 4 4 gol dalam waktu ya berapa menit? Nggak sampai 10 menit. Ya wajar lah, mungkin Kok wajar? Wajarnya apa? wajarnya karena nggak ada penonton. Kenapa rupanya nggak ada penonton? Seharusnya nggak ada Justru penonton bagus. itulah. Real Madrid nggak ada penonton juara. Iya. Sepanjang musim lalu Satu kopi, nggak ada ya, penonton satu kopi. juara. Karena mereka kenapa? Kalau ada penontonnya pemainnya takut juga. Iya. Tahu lah penonton di Santiago Bernabeu kalah sedikit disiuli. Nah, teringatnya ketua PSSI ikut ini nggak? Ikut apa? Apa namanya? Nonton. Pers conference nggak? Belum ada. Kalau kalah Biasa- dia nggak. biasa Kalau kalah gitu. dia nggak. Kalau kalah nggak. Dia. Kalau menang aja. Dia tetap Nah, alasan pelatih apa bang waktu diwawancara bang? Ya biasalah. Agak-agak Standar lah ya, standar lah. Standar. Mohon maaf dan sebagainya. mohon Tapi maaf. Mundur nggak? Enggak. Dia mau lanjut lagi untuk Yong apa tuh kejuaraan apa lagi? Yang melawan bukan? Entah Yong apa lah. Yang panah hijau. Yong Ber lah. makanya agak mengherankan menurut aku. Tapi- Ya, tidak ada ini ya, tidak Bang ada. Agus ini, kalau misalnya Madrid dibanting Barcelona dia nggak kecewa. Kenapa? Tapi kejadian ini betul-betul kecewa kali. Kalau Madrid membantai Barcelona biasa. Karena Madrid juga biasa membantai Barcelona. Itu kenapa bisa skornya besar-besar kalau Madrid lawan Barcelona? Karena kenapa? Nggak ada yang mau main bertahan, terbuka semuanya. Iya. Pokoknya udah gol 1-2, udah banyak itu golnya. Kalau ini semalam nggak ngerti kita terbuka Iya. entah bertahan nggak tahu. Atau buka tutup? Iya. Kayak apa yang Kayak Enggak, Lalu pemainnya lintas. jadi serba salah gitu, Mon. Ketika sudah kebobolan 1 gitu. Mereka nggak bisa langsung melupakan gitu. nggak move on ya bang? Nggak Nggak move on. bangkit, Beda, ya. misalnya kita lagi-lagi kita bandingkan lah sama tim senior. Sintayong. Fakta nih, fakta. Ini fakta bang. Tim U20 yang terakhir ya. U20 ya. Yang lolos ke Piala Asia menang 3-2 ya, 3-2 lawan. 3-2 lawan terakhir. Vietnam terakhir kan. Lawannya Vietnam pula lagi. Tim yang memang jauh lebih kuat dari Malaysia pun jauh lebih kuat, Vietnam. Sudah kebobolan
menang 1-0, kemudian dibalikkan sama Vietnam jadi 3-2 dan itu menit ke 83, kebayang. Menit ke 83. Mental itu berarti. Ada Menit pengaruh ke mental. 83, akhirnya dari ya itu mental itu. Mental Jadi pemenangnya. 7 menit lagi. 7 menit lagi waktu normal. Mama itu ada bisa apa? dibalikkan semuanya. Tunggu Bang, Mama kenapa kok marah kali kayaknya nih? Hah? Berkocak pinggang. Apa? Lagi Bukan berkat- pinggang ini di sini, Pak. Oh, berkacak apa? Jaga ini, Pak. Enggak bisa. Ente usander enak. Iya, itu salah tempat. Jadi kalau pertandingan kemarin ini positioning yang salah ya Bang ya? Positioning. Iya. Jadi Biasa berempat kan di sini. apa yang harus dilakukan Biasa Bang? situ ya. Iya, bisa usander biasanya. Ini nggak bisa. Iya. Ini kan memecah kebutuhan. Ya. Iya. Jadi- iya. Minum dulu, minum. Sakit banget. Bang aku sakit. Iya, minum dulu Bang. Ini emosi pula Bang. Naik darah tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan Bang? Timnas U17. Ya udahlah, balikkan ke klub lah. Apalagi Balik udah. aja lah, balik aja. Udah berakhir udah ya perjuangan mereka ya? Akhir. Dan lagi pula memang kalau tim U17 ini kan tidak masuk dalam kalender FIFA. Tidak ada dalam kalender FIFA. Ini hanya fase peralihan. Fase pembinaan sebenarnya. Iya. Tapi kan di sini justru terbentuknya kematangan itu. Tapi untungnya di tim U19-nya itu sudah dipegang oleh Ini kalau STY. kalau aku nilai sih Bang, maju kena mundur kena nih Bang. Maksudnya? Pola yang permainannya sama kayak jadul mundurnya permainan Permainan U17. enggak. Kalau menurutku permainan enggak. Permainan Mentalnya lumayan, tadi. walau arahnya itu enggak ada. Enggak ada. Arahnya enggak ada, Mau. Ya, Tapi awal-awal masih nampak permainan. Menyerang betul. ya artinya kalau ini kalah kan, kalau coba menang, nggak kita sorotin permainannya. Iya, menang tidak lawan terbola. Guam, gimana kita menyoroti? Oh, iya. Ya kan? Lawan Uni Emirat Arab oke. Tapi itu kan sudah menang 2-0 akhirnya jadi Terakhir 3-2. 3-2. Menang juga. Menang, tetap menang. Nah, ada mental berarti Bang. Di situ masih terjaga. Ada saya. mental berarti di situ. Ya itu makanya kenapa? Maksudnya itu yang mengherankan kita. Kenapa lawan Malaysia itu tidak terlihat seperti yang Lawan Uni Emirat Emirat Arab. Arab. Beban kali. Lawan Malaysia ini kan memang secara kita kan tanda kutip musuh bebuyutan lah sama Ya, Malaysia. derby Apapun yang terjadi boleh kalah sama tim lain asal jangan jangan sama Malaysia. Malaysia. Kan itu katanya. Ya. Dimanapun. Itulah yang ku bilang, karena ketakutan karena melawan Malaysia ini ya jadi pada akhirnya kalah. Iya, makanya Beban. lawan Malaysia itu ketika menang kita wah. gitu kan. Euforianya gila. Nah, waktu tim Poli di SEA Games apa Asian Games ya? SEA Games main sama lawan Malaysia, kita pakai pemain cadangan semuanya pemain cadangan dan Malaysia tim utama kita menang 3-0 dengan kena headshot 2 Headshot kali gol, pemain Pak. Malaysia itu di medsos ributnya sampai 3 hari. Betul. Euforianya, Malaysia begini kan. Pas Tapi giliran. ketika kemarin Malaysia 1-1 lawan Guam, ya kan? 1-1 lawan Guam. Heboh. Malaysia goblok, Harusnya Malaysia begini. 11-0. Malaysia pinter. Dia memahami bahwa lawan Guam itu tidak ada dihitung. Akhirnya pemain cadangan semua yang turun. Semuanya pemain cadangan. Kipernya pun kiper ketiga yang turun. Berarti Bukan waktu kiper technical pertama. meeting nggak ikut pelatih itu kali. Berarti Malaysia cuma sama Guam dasar. Iya, yang lain menang. Menang semua. Menang. Karena itu pun tim cadangan. Kita minta bilang Malaysia goblok ya kan. Padahal yang goblok kita. Strategi Dia lah. yang Oke, pintar. dia yang Dia pintar. yang pintar. Pemain cadangan semuanya. Itu pun netizen kita Dia ketawa. main kuat itu lawan Uni Emirat Arab. Arab. Wah, lain semua pemainnya nih dari yang pertama. Nah, lawan Palestina hitung-hitungan orang itu. Waktu Uni Emirat Arab main sama Indonesia menang. 3-2. Ya kan? Lawan sama ini dia menang. Kayaknya ini bisa jadi antara Palestina atau Uni Emirat Arab yang jadi peringkat 4. Hitung-hitungan Sampai ke situ ya. Uni Emirat Arab menang sama Guam. Palestina kayaknya bisa menang sama. Hitung-hitungan mereka. Kayaknya lawan Palestina yang agak ini, Enggak di-push lah. potensi untuk peringkat 4 nih Palestina nih. Nggak terlalu mereka push. Separuh yang main pemain intinya. Makanya Lawan lawan Indonesia Emirat baru Arab. turun semua. Indonesia dari awal sampai akhir itu hanya pemainnya. Enggak mau rotasi ya kan. Nggak ada rotasinya. Akhirnya ada satu pemain inti cedera, yang lain pemain kelelahan. Cuma 4 kali main berturut-turut dalam 2 minggu. Emang pola-pola dulu kali lah Bang ya. Kalau udah pemain starter itu aja. aja. Padahal lagi busuk-busuknya pun itu. Ya cuman dipaksa. masalahnya kan gambling juga Bang. Ketika lawan tim yang lemah tadi, lawan apa tadi? Guam. Guam itu dimasukkan tim cadangan kalah, mana lebih Ya nggak ngefek. mungkin kalah.
nggak mungkin kalah. Kan bisa berhitung-hitung sih dengan pemain yang kita punya. Bima Sakti itu kan sudah paham lah kualitas pemainnya, kekuatan pemainnya. Dia bandingkan sama pemain Guam yang nendang bola saja masih nahan bola masih bersera. Nggak pantas dihadapin dengan belum pemain-pemain pantas untuk dia. sebenarnya belum pantas untuk bermain di turnamen ini. Pasti ada sesuatu lah Bang, kenapa dia Ya masa tetap dia pakai. turunkan pemain intilan Guam, ngapain lu? Itu pertama ya lawan Guam ya? Lawan pertama. Tapi Abang yakin dia Perdana, nggak? ya. Dan aku baru tahu nggak ini tahu. memang, baru tahu aku bahwa lawan Guam itu Nggak ada tidak nilai. ada dihitung Ngefek. ketika menang lawan Palestina. Itu baru kulihat. Oh, nanti lawan Malaysia nih. Di mana sih aturan? Abang lihatnya di mana? Di AFC lah, Stadion. di websitenya kan ada. Makanya kita Cuma lihat masalahnya Abang gitu. kok baru ngeliat sekarang? Abang nggak dari awal? Setelah lawan Palestina aku lihat, sebelum melawan Malaysia. Artinya menang orang itu lawan lebih tahu Palestina. dari awal dong. Makanya pasti pasti tahu sudah lah. tahu. Orang ikut TM, nggak Aku mungkin nggak kenapa tahu. lihat ya itu memang penyakit wartawan Indonesia ya, sudah mau dekat-dekat klimaks baru melihat. Nggak dari awal, nggak dari awal. Aku kan nggak melihat dari awal. Iya, Ternyata di grup lain ada yang kontestannya cuma 3. Oh, mak Itu gawat kena ini undur berpikirnya. ya. Sama kayak kejadian yang kita salah. Iya lah yang kayak aturan kemarin main Vietnam itu. kemarin. Iya, Iya kan? Heeh. Cuma Cuman aturannya bukan pertanyaanku, Bang, itu apa? kenapa ternyata setiap itu turnamen itu beda-beda jalur ya aturan beda-beda mainnya? karena melihat situasi terakhir. Oh, iya. Memang semuanya sudah ada aturannya. Iya. Secara baku itu sudah ada aturannya. Tinggal mana yang mau dipakai. Nah, Ya, ketika kan. misalnya dalam satu turnamen ada yang mengundurkan diri tiba-tiba gitu kan. Jadi nilainya bagaimana dipotong semua dari peringkat terbawah itu tidak dihitung hasil pertandingannya. Nah, grup lain bagaimana? Kalau ada kalau yang diambil hanya 1 itu nggak ada masalah. Semuanya Legowo ya, kalah. tapi ketika yang diambil ada runner up terbaik Itu yang dari bingung. 10 yang diambil cuma 6. Tapi kalau yang diambil 10 juga nggak masalah Nggak juga. masalah, 1-2 masuk Ya, otomatis 1-2 yang kan? masuk kan. Tapi yang diambil hanya 6 kan akhirnya nggak adil. Iya. Betul-betul. Dari 10 yang diambil 4-2. 6 harus akhirnya disamaratakanlah semua. Mana yang paling sedikit dalam satu grup itu. Satu grup 3 akhirnya semua jadi 3 gitu. Dipotong rata 3 jadinya, hitung-hitungan sama. Rugi kita. Memang nilai 3 kita, menang sekali kan. Dan rasa-rasanya kan itu garis bawah itu tidak mungkin orang tim Indonesia nggak tahu Tidak ngerti. sejak awal. Kalau kita nggak tahu sejak awal wajar ya kan. Mereka kan pasti tahu. Satu lagi permasalahannya tapi kan- pun di Indonesia ya tuan rumah. Iya, cuman kan Mak, di balik kerugian itu kan orang Indonesia tetap pasti ada untungnya. Untungnya apa? Ya untung FIFA nggak apa kita. Kembali lagi ke situ. Men-skor. Itu hal lain, nggak ada hubungannya sama ini. Mungkin karena kalah ini agak-agak Enggak, ini dia. justru sebelum itu sudah keluar. Iya. Keputusan FIFA itu, surat FIFA itu tertanggal 8 Oktober itu sudah diterima Pak Jokowi hari Jumat dan Nah, ini. diumumkannya langsung. Nah, ini sesuai dengan harapan kemarin kita proyeksikan. Ya harapan terbesar kita ya ini nggak ada sanksi. nggak ada sanksi. Tapi kemarin kan kita omong-omongkan itu ya paling aku 25% lah. Iya. Nggak yakin sama sekali nggak yakin. Ada ketidakyakinan abang kan. Tapi apa karena dengan durasi seminggu itu makanya cepat langsung FIFA merespon keputusan sanksi atau tidaknya bang? Nggak Terutama ditetapkannya 6 tersangka yang paling terkhusus direktur LIB Iya, apa? iya. Liganya itu jadi tersangka. Mungkin FIFA itu melihat bang. keseriusan Indonesia. Ya, untuk mengatasi ini. Penetapan tersangka itu berarti bisa menjadi nilai Oh, iya. bagi FIFA itu. Iya, salah satunya itu. Tapi kalau semuanya lepas tangan, ya kan, tidak ada Saling reaksi, menyalahkan. saling menyalahkan. Ini saling menyalahkan juga Iya, memang. ini kan Semuanya karena- saling Cuman menyalahkan. bertindak dia. Ada campur tangan Pak Jokowi. Iya, tapi Iyalah. dari atas bergerak. Sebenarnya kan kalau yang ditakutkan orang bahwa pemerintah itu ikut campur, FIFA kan tidak menginginkan itu sebenarnya. Betul, Dalam- betul. Dalam persoalan sepak bola itu pemerintah tidak boleh ikut campuran. Tapi dalam hal ini keikut campuran itu berbeda karena ini menyangkut musibah, Warga, kematian. masyarakat. Bukan kayak PSSI kemarin dualisme. Dualisme. Oh, Kalau iya, lebih kalau bukan dualisme, secara teknis ya, Bang. Sosialnya lebih banyak. Ya, ya, ya. Politik di dalam tubuh PSSI itu pemerintah nggak boleh ikut Tapi campur. udah ditegaskan- Siapa ketuanya, siapa ini ya, itu pemerintah nggak boleh ikut campur. Tapi memang udah ditegaskan Menpora terkait dengan urusan internal PSSI mau mundur atau enggaknya itu ketua ya itu urusan. Iya itu Iya, personal. kembali lagi. Cuman lah gitu. Jadi koridornya sudah pemerintah itu diamankan tidak boleh sama ikut campur, pemerintah. Iya. tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Tapi menurutku apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang itu secara
tidak langsung itu sebenarnya sudah tidak menganggap PSSI sebenarnya. Ya, nembak langsung. Isyarat-isyaratnya sebenarnya mau Pak Jokowi mau bilang ya udahlah mundur aja lah kau, seperti misalnya kayaknya seperti itu. Iya. Kenapa? Karena dalam pidato dia sekitar 3-4 menit gitu loh kemarin. Apa kata Pak Joko? Satu baris pun itu nggak ada menyinggung PSSI, nggak ada disebutnya sama sekali. Karena nggak ranah mereka, Bang. Kenapa? Orang dia nyebut pipa, nyebut AFC, nyebut Ke klub, situ ya. Iya, Ngeri kali memang ya, Bang. nyebut klub, nyebut supporter malah. Oh, berarti sama Kita akan libatkan semuanya katanya. Kita akan melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Nanti pipa akan berkantor di Indonesia. Oh, maaf. Jadi mereka akan bekerja sama dengan Kemenpora, dengan kepolisian, juga nanti bekerja sama dengan klub, juga supporter akan kita libatkan. Gak ada PSSI dibilangnya. Berarti kekecewaan Pak Apalagi Iwan Bule, nggak ada sebutnya. Berarti kekecewaan Pak Jokowi ini, Bang, bisa dilihat dari bahasa tubuh, Bang. Kenapa? Sama kayak kemarin yang dia empat jenderal disalaminya. Satu dilewatinya? Satu dilewatinya kan gestur, berarti kan gestur tubuhnya itu selalu berarti bicara kecewa dengan kan gitu. tanda-tanda ya. Berarti apa yang Abang sampaikan tadi bisa jadi kekecewaan dia terhadap PSSI. Oh iya pasti. Tak disinggung sama sekali. Nggak ada disebutnya. Iya, atau memang Tapi dia kan harus bertindak, Bang. Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi maksudnya apa nih? bertindak ya, dia tetap harus punya punya cara biar si ketua PSSI itu sadar, bangun loh gitu loh. Iya, kalau banyak nggak masalah loh kan. Kalau nggak sadar kan bebal artinya. Kan itu Nah, aja. yang mau diselamatkan ini kan ya kayak pentas Piala Dunia ini kan jarang-jarang. Itunya sebenarnya, makanya pemerintah cepat Tapi bergerak. termasuk keren ya, Bang, bisa terhindar dari sanksi FIFA. Ini Makanya. notabene musibah terbesar kedua kan. Setelah Nggak tahu kita apa yang dilakukan oleh Pak Apa Jokowi. ya, di dan mana orang Pak- tuh nongkrong Pak kemarin? apa? Di Doha, di Qatar. di Qatar nongkrongnya, ngopi di situ. Langsung ke Qatar. Langsung, tanpa- Pak. Jadi tanpa Pak dikata- Erick Thohir Pak Erick Thohir. diinstruksikan sama Pak Joko suruh jumpalah di Qatar ngopi-ngopi. Tapi baru kenapa nggak teleponan. Pak Erick yang jadi ketua PSSI ya? Nggak mau. Wah, dia di atas segala olahraga lagi dia. Iya. Tua isku dia. Olimpiade. Ataunya dia, Yosi. Iya sih ya. Ya, pokoknya semua olahraga di bawah dia. Oh dia, Tapi bagus lobby dia ya. Bagus. bagus lah. Jago lobby tuh. Pakai amplop nggak dia lobby? Kayak mama Menyerahkan lobby amplop dia, memang Oh, katanya. menyerahkan amplop surat. Isi kan? surat Isi untuk surat. surat dari Pak Jokowi. Nih ketua Iya, ada iya, surat iya, dari iya. Pak Jokowi. Iya. Nggak tahu kita apa. Di balik surat itu ada surat yang lain. Kalau dulu Nabi kan menyurati itu kan cuma dia stempel pakai apa? Pelepah kurma. Cincin tangannya aja dia udah gemetar itu yang terima suratnya kan. Jadi Pak Jokowi apa kata-katanya mungkin ya? Aku Atur tebang dulu hutan ya. ini. Atur dulu ya, geng. Udah bisa istirahat belum? Ya udahlah. Oke, apa yang mau disampaikan lagi, Bang? Apa itu? Terkait dengan U17 Local pride tadi. Harap Local local pride pride tadi lah. Mungkin ada pesan khusus nih buat yang Al Mukarram siapa? Bima Sakti. Bukan, Marcos Horizon. Markus. Bagus. Aduh, nggak usah lah. Datangin pula kita ya kan. Iya, tapi kalian curiga nggak ya? Nggak ada curiga kan? Yang ini. Apa seperti AFF tahun berapa gitu? Lawan Malaysia Memang juga. kayak gini nih mainnya bang. Lawan Malaysia juga tuh kan? Iya. Sama Nah, kan? aku lebih- Itu digadang-gadang memang waktu itu salah satu tim Indonesia terbaik. Terbaik ya. Tim Indonesia terbaik sebelum era sekarang ya, dan era sebelumnya. Itulah era-era tengah itulah yang terbaik. Dan kayaknya itu memang waktu itu yang paling berpeluang untuk Menjuarai FFT ya. Piala kaleng sebenarnya. Piala AFF kan Tapi piala pada kaleng akhirnya- sebenarnya. pada Ya akhirnya- akhirnya kalah di sana, kalah di Indonesia Sini pun kalah. kalah. Berarti bisa dikategorikan begini, Bang. Dan di situ kan muncul rumor-rumor bahwa Ada. sejumlah pemain timnas Indonesia mendapat sesuatu gitu kan. Yang sesuatunya itu ada yang bilang duit, ada yang bilang mobil Alphard dan sebagainya ya kan. Tapi ya sejauh ini ya tidak terbukti. Tapi sejak itu nggak tahulah apa ada hubungannya atau tidak, pemain-pemain yang disebut-sebut menerima itu tidak pernah masuk timnas lagi. Tidak, ya. Nah, Nggak terbukti dong berarti. nggak tahu, nggak ada, nggak bisa dibuktikan bersalah atau tidak gitu, bahwa kau menerima suap, ya aku menerima suap, tidak pernah ada kata putus itu bahwa yang pemain-pemain yang disebut itu menerima suap Iya. atau tidak. Pastinya nggak ada. Tapi memang setelah itu nggak masuk timnas. Tergambar sama aku, Bang. Cuman masuk official plat timnas Iya. masuk. Artinya tergambar sama aku. Ketika timnas ini terlalu euforianya terlalu tinggi, itu ada aja nanti ininya. Kelemahannya. Berarti kalau bisa dikategorikan dalam hal pepatah ini,
untuk timnas ini, khususnya U17 ini bang. Dicaci tak berkurang, dipuji tak berlebih. Itu aja. Ya maksudnya gini, udah nggak usah di-euforiakan kali gitu. Mama cari pepatah yang lain bisa. Sebenarnya Mak, Nggak apa. sebenarnya kalau di kalangan netizen ini nggak, ya biasa Bukan aja euforia, dia. biasa aja ya? Iya, menang di 14-0, kan, menang lawan Uni Emirat Arab itu ya wajar lah mungkin kan gitu. Iya. Tapi kalahnya ini sekarang 1-5 nih sama Malaysia kadang pas dan giliran gagal. menang, pas giliran menang nggak ada komennya kan. Pas Di giliran kalah komen baru ya, komen. ya komen, bagus, komen, cuma bagus. nggak seuforia kali gitu. Beda ketika tim senior itu lolos ke Piala Asia kan euforianya luar biasa. Jadi langkah-langkah strategisnya Bima Sakti gimana? Ya gimana lagi, ini kan Mundur. sudah habis ya. Habis, sudah ya. habis Habis aja, ya. masa pemain-pemain yang dia pegang ini kan sudah Udah habis. Ya. habis, balik ke klub lah. Ini kan tidak bisa dipakai lagi nanti. Ini kan harusnya Untuk dipakai 20. untuk Piala Asia U17, Aha. ya kan? Setelah Piala Asia U17 kan Piala Dunia. Oh ya. Kan itu. Ada kelanjutannya ya. Ada kelanjutannya. Kemudian karena tidak berhasil, ini kan berarti ada spare waktu ini di sini ini kosong. Indonesia kan tidak bisa bermain apa-apa di sini. Iya. Nah, akhirnya generasi yang ini habis, putus. Nah, mereka akan melompat ke 19 nanti. Nah, inilah yang akan ditampung oleh Sintayong. Mau tidak Sintayong menampung anak-anak Pakai ini? yang anak-anak didik ini. Iya. Nah, yang dilakukan Bima Sakti apa adalah mencari, kalau masih Bima Sakti ya, kalau masih Bima Sakti pelatihnya, kalau masih Markus pelatihnya, ya kan, mereka mencari bibit-bibit baru. Berarti ada kemungkinan yang U17 bisa dipegang Sintayong lagi nggak? Ya pasti, karena mereka akan naik kan. Kalaupun yang untuk yang naik ini, tapi yang sebelumnya untuk perekrutan di usia 17? Enggak, 17 tetap Sintayong lepas. Dia hanya 3 katanya. 3 ya. Memang nggak mau dia. Enggak, dia pun karena yang pembinaan itu menurut Sintayong itu yang krusialnya itu di Usia 19. 19 Yang menentukan krusialnya. ya. Ini kan masa antara namanya. Ini pembibitannya di sini. Oke. Bibit ketika bibitnya bagus masuk sini. Bahwa bibit itu akan tumbuh atau mati di 19. Berarti si Sintayong hanya menerima bibit-bibit yang sudah diseleksi dari. Iya, bibitnya dari sini. Oh, ini agak bagus nih bibitnya nih. Walaupun tidak Tapi tumbuh. nggak satu paketan aja dia menseleksi bibitnya kan bisa. Nanti 17 pindah aja. lagi ke 15. Itu aja dari kerjaan dia terlalu banyak, panjang rentangnya terlalu panjang. Jadi Udah lah. bibitnya dia ambil, ini bagusnya yang diambil di Mustang nih ya kan, durian Mustang nih. ya yang Di seleksi alam lah. Di Masak ini ini bagus nih. Bisa nih kayaknya nih. Ambil 1 2 3 4 5 masukkan ke U19. Kemudian dia cari lagi yang lain-lain dari mana-mana. Oke, berarti di ibaratnya dia untuk mengepalai untuk disekolahkan lah di situ ya, di sekolahnya lah, di tim PSSI-nya itu. Kita kurang lebih seperti itu. Udah lah. Yang penting nggak kudu. kita tutup. Kita lihat sejenak. Kembali lagi, Tribuners. Nah, untuk liga-liga Eropa nih Bang, apa perkembangan Bang? Madrid kapan derby Bang? Minggu depan ya? Minggu depan. Kita bahas tuh di Tapi PSSI tadi yang Indonesia yang lolos Yang masuk lolos FIFA tuh. tuh masih ada Cuman sih pasti ada catatan juga kan dari FIFA kan. ada juga catatan dari FIFA. Lolos nggak lolos gitu aja. Nggak lolos gitu aja. Nggak kayak kita Tapi di... pihak-pihak yang menayangkan berdampak. Termasuk nanti akan berdampak. Bahwa apakah yang masih menayangkan saluran yang sama kita nggak tahu. Tapi pastinya dalam salah satu klausul rekomendasi FIFA itu ada disebut bahwa untuk jangka waktu yang belum ditentukan, pertandingan sepak bola di Indonesia hanya boleh digelar kick off-nya paling lama pukul 17 atau 18 gitu. Artinya main sore.
Nggak ada lagi main jam 9 malam. Berarti di Kayak dulu nggak ada lagi ya. dulu mama kita ngelarang kita main bola maghrib nggak boleh. Itu kan karena main bola maghrib tuh. Nggak cuman kan nggak ada maghrib kalau Indonesia jam 8 atau jam 9 kick off kan. Oh kalau Iya, Ya kan? Tapi kalau ini kena maghribnya kan, pasti kena maghribnya. pastilah. Pasti kan lah Akhirnya kalau mulai kayaknya jam 18. dimajukan main sore. Tergantung main di mana bang. Maghrib itu kan dia berpotensinya berbeda-beda. Iya. Kalau di Jawa dia lebih. Enggak, maksudnya dimanapun itu mainnya dimulai pukul 17. Oh potensi maghrib lah. Siapnya maghrib. siap Siapnya maghrib. maghrib. Atau ya untuk menghindari ini supaya tidak kena waktu maghrib mungkin dimaju pertandingannya. Waktu Jam asar. 3, Waktu jam asar. 4 kayak Ya, dulu kalau ya. jam 4 kan lewat kan. Biasa dulu di Teladan awal-awal tahun-tahun Jam 3, 90-an itu kan jam 4 main. Oh panas Barangkali main malam. Kena tribun barat. Bunyi. Karena lampu kan dulu belum support. Iya, ada lagunya tuh dulu supporter tuh kan, matikan lampu. Lampu. Maksudnya Matahari dimatikan ya? Iya. Wow. Tolong gosong lah, anak-anak kampak Iyalah. tuh dulu kan. Iya, iya. Panas sekali Pak kata. Ada satu. Tapi nggak ada gunanya Sansaran tribun itu. tertutup ya bang? Kalau ngantap dari sana kan Kalau ngantam dari depan, Iya kalau dia Ada sedikit. dia mainnya agak-agak sorean itu pakai kena matahari kan? setidaknya nggak setidaknya kepala nggak- langsung nggak- mah, nggak cuma kena kali kepala. silau. Silau aja. gitu, iya. Karena kan tertutup atas. Itu murah tuh ya kalau di situ ya. apa? Tribun Timur itu ya. Dulu 10.000. 10.000 ya. Dulu, Sekarang 15. sekarang 20 Iya. kayaknya. 20. Ya Liga Gua Kansas itu 25. 7.500 kalau coaching. Enggak, aku ngebayangin nonton di situ apa yang mau ditonton silau men gini-gini mau nontonnya ya kan bang. Nah itu satu. Yang kedua, stadion di Indonesia harus diverifikasi ulang semuanya. Loh kenapa? Verifikasi. Iya, karena Kelebihan penonton? ya Over capacity? bukan. Kalau dulu hanya kapasitas yang Iya, dilihat, disorotin. kapasitas, kemudian fasilitas, Ah. lapangan, lampu dan sebagainya. Sekarang faktor keselamatan juga dilihat semua. Termasuk tim Pintu keamanan? ya. Pintu, tim keamanannya sudah berstandar pipa atau Jadi kayak ini, Mak. Kayak kita buat gedung ini, SOP itu kan harus ada tangga darurat. harus ada tanggung jawab. Selama ini kan di stadion itu kan nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi kalau ada opsi sini rubuh lah atau apa Jalur kan, evakuasinya nggak nggak ada. ada. Jalur evakuasinya kan. Terjun dari tembok itu kan? Nah, jadinya gitu kan. Jadi berebut-rebut untuk keluar semua pada saat. Berarti harus ada perbaikan lah ke depan. Ya, stadionnya harus kayak di Emirates sama Etihad sama Santiago Bernabeu. Duitnya dari mana itu? Nggak tahu lah. Buat Ya buat namanya standar. Ya, bisa, mau berkompetisi harus siap keluar duit bagaimanapun. Ya betul Jalur juga, evakuasi. keselamatan yang penting. Iya. Ya kan bukan hanya bentrokan tiba-tiba rubuh kan ada juga. Itulah salah satu rekomendasi dari FIFA ya. Iya. Peningkatan upgrade kondisi stadion ya. Teladannya tuh kayak teladan berapa pintunya? 1, 2, 3. Itu Oh, itu cuma terbuka dua. semua kok. Pintu utamanya yang buka kan? Iya. Tapi bang, Dibuka semua tuh pintunya. Iya, Kalau maksud kalau aku- di teladan sudah main sampai main setengah main itu pintunya dibuka. Setengah main ya baru masuk. bebas. Ya. Berarti orang banyak yang delay lah itu masuknya ya. Enggak, kalau yang masuk setengah main itu yang ada Gratisan. hubungan Bah. nah gitu. Tapi nggak bisa masuk bebas. Tapi kalau keluar bebas, Bebas keluar ya. Bebas. Nggak boleh masuk lagi. nggak boleh masuk lagi. Ya, harus ada stempel tuh. Ya, kecuali wartawan boleh masuk lagi. Itu pun harus ada koordinatornya tuh. Iya, Dulu. harus nunggu di pintu satu koordinator. Oh udah izin koordinator kalian kan? Siapa Jadi koordinator ini? tadi pertama masalah apa tadi? Yang FIFA nggak boleh main malam. Ya. Ya. Udah, habis itu masalah Standar stadion. standar stadion, standar keamanan dan juga staf keamanannya harus ada. staf keamanan ya. Indonesia sebesar ini Indonesia, ya kan? Orang yang punya standar keamanan yang lisensi pipa cuma Siapa? satu orang. Itu pun jadi pecat sama PSSI. Berarti Lisensi keamanan. Dia berarti mengkoordinir Iya, keamanan iya. itu. selama ini dia kan langsung ke Polsek atau Polres terdekat Ada, sebenarnya. ada. Seharusnya dia melihat bahwa misalnya ada satu pertandingan nih, Arema lawan Persebaya, main jam sekian, Iya. jam 9. Potensi Dia melihat ricuhnya seperti potensi ini. ricu Nah. seperti ini, batal pertandingan. Dia Oh, bilang dia gitu. punya wewenang itu bang? Punya. Ini dipecat gara-gara dia ngasih kewenangan. Udah Bang? sah, ya kan? Akhirnya dia kerja Kau untuk pula yang AFC. ngatur. Dia diambil AFC. Iya iya. iya. Karena Oh dia lebih tingkat apa? ya sekarang gitu. Levelnya lebih bagus Iya. gitu. Sama kayak Sri Mulyani dulu. Sri Mulyani jadi Di menteri. World Bank. Menteri Ya. dia pecat, habis itu dia ambil Bank Dunia. Dia ambil World Bank. Menteri dia mengundurkan diri jadi menterinya menteri keuangan. Berarti punya kapasitas Habis itu dong.
kerja untuk World Ya Bank. berarti dia punya Ya kapasitas. punya lah dong. pasti. Orang yang punya. Tapi kenapa dipecat? Ya kita nggak tahu kalau itu. Kalau Indonesia, Wak, nggak penting itu kan. Indonesia kan yang nggak tahu kita alasan Ya pemecatan. Indonesia bilang nggak penting itu karena banyak kepentingan. Iya, itu dia. Udah kita serahkan aja, orang kita bayar kok sama Polsek katanya. Betul. Kan gitu. Udah urusan polsek atau polres doang. Nah, sementara Bukan kalau polda. Polsek, kalian pernah nggak lihat surat izin keramaian? Ah. Yang tanggung jawab kan siapa? Panitia. Panitia kan? Seharusnya. Mana ada? Jadi orang Ketika ada keributan, panitia bertanggung jawab. Ketika ini panitia bertanggung jawab, polisi apa ngapain? Iya. Kan nggak ada. Polisi Hanya kan- dia hanya mengeluarkan izin itu boleh. Iya boleh. Ini masalahnya pun mengeluarkan izin udah ada setoran belum? Nah, Kan gitu. Itu udah Maksudnya standarnya. setoran ini. Ya ini operasional. bukan aja lah kita ya. Nah, Kalau operasional. ada izin khalayak ramai itu ada memang Iya. ada biayanya. Iyalah biasanya. personal cost kan. Iya, Itu selama- pun nggak jaminan juga acara bisa digulir. Ya kalau sudah ada surat mereka ya bisa aman. Pernah ada cerita, Cuman Bang. pengamanan yang nggak ada. Ada cerita kawan, waktu itu buat event lah ya kan, salah satu wilayah di kita di kota ini. Udah izin sama pihak terkait. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Oh, berarti salah izinnya, salah tempat dia nggak bisa. Polres hanya cuma rekom, Polsek hanya rekom. Oh, berarti tidak izin? Ke Polres Oh. tetap. Ini salah kan, di Polsek aja mainnya kan. Iya, Polres. Nah, cuman hanya ngeluarkan rekom. Berarti tidak boleh mengeluarkan izin. Iya. Ada lebih tinggi lagi. Iya. Oh gitu. Tergantung grade-nya. Kalau artis kelas 1, 2, 3 harus ke Polda. Berarti kalau event juga sama. Sama ya event lah. Kegiatan nasional berarti dia harus ke Polda. Nah Iya. mungkin karena itu dia Iya. dibatalin Pak. Ya, Walaupun iya. udah izin Nggak ada izin Polres. nggak bisa lah. Udah nggak ada ini izin Polda katanya. Berarti ribet juga bang untuk ngurus izin di Ribet. Indonesia. Indonesia ribet. Bukan apa. Cuman kau bisa mengumpulkan masa untuk demo lah yang nggak pakai bayar surat izin. Mending memberitahuan aja. Jadi beritahukan. Kami Itu berapa pun masa, yang- tapi kita bertanggung jawabnya. itu pun makan siangnya jangan lupa dikondisikan. Berarti ada 3 poin tadi tuh bang ya. Iya. Ya cuma dari sini Ada upaya untuk merubah itu nggak? bukan pipa juga harus ini ya, harus lebih mensosialisasikan semua Oh, iya. regulasi dia. Karena ternyata pemakaian Gas terutama air mata. kepada aparat keamanan di seluruh negara di dunia ya, aparat keamanan kan punya standar operasi Masing-masing, ya? SOP Berarti sendiri-sendiri harus ada kan. pelatihan dong. Iya, Harus ada training. Iya, seperti itu. Pipa harus melakukan itu, barangkali tur ke seluruh dunia mereka untuk melakukan untuk men-training itu. Karena ternyata tidak cuma terjadi di Indonesia loh. Oke. Terjadi di Indonesia. Baru-baru ini kan terjadi di Prancis lagi. Kemudian di Argentina. Setelah Kanjuruhan ya. Oh, Setelah Kanjuruhan itu terjadi lagi di pertandingan Liga 2-nya, Liga kompetisi kasta kedua di Argentina dan kompetisi kasta kedua di Perancis. Ligue 2 lah ya, apa namanya? Rick Wong. Ligue 1 kalau Liga 1 Ligue Ligue 1 1. ini nggak tahu aku. Pokoknya Liga 2-nya lah. Sama di Argentina. Rusuh penonton, polisinya menembakkan gas air mata juga. Dua-duanya. Berarti tak ada standar. Di lain. Argentina menembak, di Perancis Iya. nembak. Perancis loh, Perancis bayangin loh. Perancis. Yang liganya Mungkin sudah. Perancis. Iya. Mungkin karena di Indonesia bisa, kenapa kita enggak? Ini negara yang sama-sama pernah jadi juara dunia. Iya, Yang Argentina satu 2 Prancis. kali, yang satu, ya sama-sama 2 kali, sama-sama 2 kali juara dunia. Berarti, Bang- dan kompetisinya sama-sama maju. Wah. Polisi itu menembakkan gas air mata Berarti juga. secara SOP ada aturan main memang menembakkan gas air mata dong. Aturan Kalau dari di negara polisi lain gas air mata itu kan memang ada. Kalau rusuh gas air mata, kalau rusuh Kalau gas air rusuh, mata. iya. Itu ada Persoalannya dalam regulasi pipa gas air mata tidak boleh ditembakkan di dalam stadion, di dalam ya, Di dalam. tanda kutip di dalam. Berarti pemahaman Kalau yang terjadi berbeda. kerusuhan oleh supporter Penonton, sepak bola di luar stadion, boleh. gitu berarti. Di luar ya, di luar. Itu peraturan baku pipa ya? Iya. Ketika berantem, berlanjut di luar, berantem Nah, di itu luar, barulah, ya kan? Lemparan di luar, serang-serangan di luar. Tembakan gas air mata boleh. Ya, tapi kan potensi Tapi rusuh kalau itu di kan- dalam nggak boleh. di dalam kan ada potensi rusuh juga, Bang. Betul. Tapi kan itu sangat membunuh. Kalau dalam stadion itu kan diibaratkan itu ruang terbuka tapi tertutup. Dia Iya. terbuka ke atas, tapi orangnya nggak bisa kemana-mana kan ditutup. Ah, Memang itu- bisa keluar, tapi Iya. untuk butuh waktu keluar itu kan lama kan. Lokasi letak Kapuang ya. Itu Misalnya memang sudah terjepit lah aparat ini. Iya, misalnya 40 ribu orang begitu.
mau keluar dalam waktu bersamaan. Kan nggak bisa. Berat lah, nggak bisa. Ini masa loh Bang yang dihadapi Bang. Masa Artinya ya nggak bisa juga kita di dalam internal stadion itu bisa mengendalikan. ada caranya. Bukan gas air mata, water cannon. Makanya setiap pertandingan water cannon harus ada ya. Ditembak pakai air. Tembak pakai air kan Itu sekeras meminimalisir ini ya. sekeras-kerasnya kan masuk kuping pekak cuma itu kan. Betul. Nggak sakit mata pecah. Tapi gitu, tidak, pembuluh kenapa darah tidak mata. itu yang terjadi Bang pada Makanya pertandingan-pertandingan di beberapa negara yang makanya khusus itu tadi? artinya kan ada sosialisasi, Sosialisasi. Yang belum tersampaikan. tersampaikan. Jangankan Indonesia yang sepak Prancis bolanya, aja ya. sepak bolanya di bawah garis kemiskinan ya, Di bawah level. yang Di terkebelakang bawah ya level kan, ya. istilahnya kan, Liga ya. terbelakang. Nggak pernah juara Di dunia, bawah nggak di pernah. bawah di bawah 100 lah. Ini Prancis dan Argentina. Argentina memang agak barbar ya kan. Sejak dulu memang agak ngeri. Barbar. Tapi prestasinya pun Tapi barbar juga. prestasinya luar biasa juga. Iya. Pemainnya ada di mana-mana. Prancis ini yang sangat mengherankan. Prancis Bisa juga kayak gitu. dengan liga yang sangat gemerlap gitu ya, walaupun Maha bintang sih itu ya bintang kan. di situ ada Messi, ada Mbappe, ada Neymar. di Nah, situ. penerapan hukumannya pun mungkin Ternyata polisinya masih melakukan hal yang sama. ya artinya ketika mereka disanksi FIFA ya mungkin nggak se ekstrim Nggak, kita juga. Karena nggak ada korban jiwa. Oh, nggak ada sana. Nggak ada yang ngerti, nggak ada. Di Argentina kayaknya ada satu. Itu pun satu, Satu ya. orang, satu Kita orang. ambil 100 loh. Iya. Itu pun Tapi berkaca dari- asma, udah sesat. Apa sih? Artinya memang sosialisasi itu yang belum maksimal di Iya. beberapa negara Berarti ya. kan apa namanya secara kasar mata ya regulasi untuk keamanan itu kayaknya kan tergantung negara masing-masing. Iya, dibalikin kepada konsep keamanan di negara tempat Iya. bertanding itu, Bang. Tapi nggak lama kalau udah namanya gas air mata berlaku di setiap Ya, pertandingan. ternyata kan gitu. Tapi Sosialisasi- kenapa Bang banyak dilupakan yang water cannon itu, Bang? Enggak, di Inggris pakai. Pakai Inggris ya. Setiap pertandingan ada water Di cannon. kita. Di kita ada, di teladan kok tengok. Iya, Kalau maksudnya ada. kenapa nggak difungsikan water cannon dulu baru gas air mata? nggak tahu kita. Itulah. Di setiap Panik. kalau di Sumatera Utara kayaknya itu sudah Ya iyalah, sudah Mak. disadari semua oleh apa Iya, ya? cuman cemana mau ditembakkan water cannon udah di kerannya dicabut. Sebelum- Isinya di dalam. Iya, maksud aku pas nyemprotnya itu. Apa ibaratnya? pakai ini loh, Mon, pakai mobil Mesin. pemadam kebakaran. Iya, pakai pompa kan. Pompa. Ya mungkin pas lagi kalau mau di dipom- teladan itu selalu kita perhatikan di apa ya, pintu yang sebelah sini, pintu VIP barat ya, tribun tertutup barat. Kan ada yang pintu yang agak besar. Itu kan selalu ada dua tuh standby di situ mobil pemadam kebakaran. Kalau ada apa-apa tuh masuk ke dalam. Tapi memang iyalah, Pak. Kalau dampak Itu sekalian untuk nyiram apa? Nyiram rumput. Nyiram rumput. Nyiram rumput. memang betul juga, Mak. Kalau dari sisi ilmu apanya? Ilmu jiwanya. Ketika memang water cannon itu disemprotkan sama jiwa-jiwa yang lagi amarah, api-api yang sedang Iya. berseliweran itu kan Sejuk dia. Aturan mau bakar bakar bangku ketika kena air Mati. Mati apinya. Mati. Iya, mati apinya. Megap dia. Betul. Megap tapi enak, Sama dingin juga, ya kan? Meninggal juga lah megap. sampai Rupanya airnya masuk ke dalam mulut, Bang. Iya. Wah, itu keras, Wak. Keras itu, makanya. tercampak itu kena. Wah. Ya cuman kan amarah penonton ataupun warga masyarakat yang disemprot itu kan akan reda. Kain-kain. Luluh dia. Karena itu. Tapi Bang, kalau di luar lapangan berlaku ya? Berlaku, Gas air boleh. mata itu boleh ya? Boleh. Untuk keamanan Karena ya. orang bisa lari Ya, kalau kayak di luar. Di Itali kan sering rusuh. Sering. Tapi di luar mah. Di luar. Pakai kuda-kuda lagi polisinya tuh memang itu. Inggris AS juga. Roma lawan Lazio itu Inggris kan juga, selalu AS Roma lawan Lazio itu selalu hampir selalu rusuh. Ribut, Tapi ya. nggak pernah di Olimpico rusuhnya di dalam. Di luar. Jarang. Di luar. Di luar begadang orang untuk perang, lempar-lemparan, Jadi orang tuh rusuhnya pulang rusuh. Iya, pulang rusuh. Iya, mungkin mau tuh main rusuh. edukasinya Habis berarti yang main belum. rusuh. Enggak gini. Edukasinya kenapa? yang kurang. Di luar negeri itu penonton sudah online, Pak. Sudah terdata identitas kita. Iya. Kau Apa duduk- hubungannya? Ya, kau duduk di mana? Tinggal tahu kita, oh kau di bangku ini, di tribun Cari ini. namanya siapa. Tinggal cari nama kau siapa. Kan Berarti sudah kau jelas, yang- kau kau yang tersangka. rusuh. Yang rusuh-rusuh itu kan nampak. Betul, Iya. betul. Kalau di luar kan nggak bisa lagi kita. Nggak boleh masuk Nggak stadion seumur hidup. Seumur hidup nggak boleh kita nonton bola. Coba lah. Itu sanksi. Dampak sosial kayak gitu yang kacau kan. Kalau di luar kan nggak tahu udah siapa yang ribut. Makanya di luar orang tuh ribut. Bukan kampungan, memang kayak gitu loh orang kan. Kalau kita dalam ribut, di luar ribut. Tetap ada aturan gas air mata tapi di luar. Di luar, Di luar baru. stadion. Di luar
arena ataupun di luar stadion. Nah, jadi berhubung dengan kejadian yang di Argentina dan di Prancis itu Bang, liga tetap jalan dong. Jalan. Jalan ya. Enggak korban kok. Nah, sekarang masalahnya liga kita jalan atau belum nih? Belum kan? Belum. Tapi udah ada keputusan FIFA. Dalam waktu dekat akan dirapatkan kembali. PSMS sudah mulai warning apa ini? Sudah latihan kembali Sudah katanya. latihan kembali. Asal jangan ngedon aja lah PSMS nih hasilnya. Apa hubungannya? Ngedon gara-gara Ya, hilang mak panasnya mak. Kita kan kalau main masuk misalnya, angin, masuk iya, angin. kita kan Iya, kalau iya, main iya. bola gitu kan. Ada titik olahraga tuh, mon begitu satu-satu di atas, mon. Tapi begitu turun sedikit aja, payah lagi naik kan ya. Betul. Ini kan lagi bagus-bagus ya, lagi hangat-hangat ya. Tapi memang kenapa ya setiap lagi on fire PSMS itu Ada. ada aja kendala ya Bang? Sial itu dikutuk kayak. Iya. Untuk liga-liga apa Inggris, Prancis, Eropa apa perkembangan terakhir? Tidak ada yang terlalu Nggak istimewa. ada ya. Tapi memang puncak Tapi masih dingin. semalam Arsenal menang. Kali Oh itu harus kita akui. Semenjak fans Arsenal yang nge-host di sini nggak di sini lagi Bang. Memang auranya luar Langsung biasa. naik ya. Langsung berkibar di atas puncak. Apa yang terjadi di Arsenal? Menang di lawan Liverpool. menang dalam Liverpool. Tapi kok aku baca sekilas tadi Bang ada investigasi masalah pertandingan orang itu. Rasialisme katanya Rasis ya? Rasis lagi. Oh, dari pemain Liverpool mana ya? kayaknya. Bukan. Bukan. Mana udah pindah. Tapi ya kalau di Eropa itu Bang kasusnya ya kasus-kasus yang prinsipil ya kan kayak rasa di kita boro-boro yang prinsipil. Yang nggak prinsipil pun masih terjadi ya kan kayak rusuh apa. Kita ras enggak ini. Agama yang bahaya kita. Kulit sama semua. Iya. Ya, nggak ada yang terlalu istimewa sih. Madrid menang, Barcelona menang, sama-sama di atas. Chelsea lah. menang ya kan. Chelsea menang. MU menang. MU akhirnya menang. Dan Ronaldo mencetak gol ke 700. 700 di MU atau di Sepanjang karirnya di sepanjang klub. karir. Jadi hitungannya mulai Sporting Lisbon. 700. Sporting Lisbon, MU tahap pertama, periode pertama kok tahap pertama. Periode pertama Masuk Madrid. Real Madrid, Juve, baru MU lagi. 700. Dan world record untuk pemain untuk tingkat klub ya? dia yang paling Oh enggak Enggak. ada. Tapi klub antah berantah. Enggak di klub yang besar-besar kayak gini. Iya, iya. Di liga yang Liga ya? tidak ini juga. Kayak Romario lah bilang 1000 ya kan. Kemudian dari Kiyam itu dihitungnya aku rasa. Kan gitu kemarin. Kayak Ali Daei misalnya kan. Romario, Ali Ali Daei Iran kan. Ya, jadi main di liga-liga Iran, liga Timur Tengah semua kan dihitung kan. Hitungan ketika dia main di Liga Jerman ya, Munchen, kemudian Arminia Bielefeld, kemudian apa lagi ya, Hertha Berlin kalau nggak salah itu. Nah itu dia tidak terlalu banyak mencetak gol di situ. Tapi catatan golnya 1000 lebih. dan itu rekor lah ya. Udah kalah sama Ronaldo. Udah kalah ya. Udah kalah. Tapi ngomong-ngomong terbaru nih ada juga nih yang rekor ngeprank. Oh iya. Casillas tuh ngeprank ya Bang. Iya, apa cerita Casillas, Bang? Iya, semalam heboh nih karena Casillas mengaku dirinya AMG, gay, Hmm. ya kan? Ternyata Lagu Boti apa? sekitar Tapi dia retes tuh betul. sekitar 2 jam kemudian dia ngapus itu. Kan dia bos. Bilangnya dia hanya bercanda, katanya. Ngeprank tuh. Bercanda. Alasannya bukan dia yang bilang, tapi beberapa kawan yang bilang. Dia itu jengkel. Gondok lah ya. Gondok lah kalau orang Gondok bilang. bahasa kita. Karena tiap sering kali dibilang dia selingkuh. Padahal betul. Nggak tahu. Oh. Kan ada istrinya lagi ya? Ada. Yang apa itulah? Wek. Udah cerai. Oh, cerai sama itu? Sama reporter tuh cerai. Udah cerai ya? Udah cerai. Tahu aja mama ya. Emang iya. Masalah rumah tangga orang. Kan sama kan? Iya. Jangan gitu. Peng. Jadi Bang, dia ngaku gay. Hah? Heboh lah dunia persilatan. Heboh ya kan, termasuk yang bikin lebih heboh lagi Puyol. Tambah bumbu puyol. Tambah bumbunya. Hebat kawan, kau akhirnya Mau ngakui hubungan kita. Ini sekalian Ceritakan kisah kita. Makasih waktu itu kan. Aku pertama pun membacanya. Iya, terpantik juga Bang. Iya. Membaca. Apa tuh? Mak, apa tuh, Mak? Mbak retak, Mbak. Apa? Yo, Chelsea. Ya. Chelsea ya. Chelsea yang Nggak gagal. sendiri gitu kan? Ini di belakang ini, Di belakang. Udah pegang aja, Mak. Pegang aja, Mak. Nah, itu retak. Ini dia. Mana, Mak? Udahlah nanti lah tuh. Taruh aja. Terus. Keluarkan foto-foto itu dua Jadi, banyak, Bang, ya? iya, jadi aku pertama lihatnya. Percaya Bang?
Percaya awalnya. Karena yang beritakan itu apa namanya? CNN, bukan? Aku pertama lihat langsung Twitternya, karena dikirim dari kawan kan, orang kawan ada orang Singapura kirim. Ini betul apa enggak katanya kan? Tengok, karena dia tahu aku Real Madrid kan. Apa ini aku bilang? Aku carilah di website kan. Tapi kan ada di Marca. Iya. Casillas mengaku gay kan. Betul ini pasti. aku bilang. Pasti betul. Iya, satu. Satu nih udah di Marca nih aku bilang. Banyak masuk lagi Puyol. Puyol juga aku bilang. Astagfirullah. Menegaskan ya, Bang. Hah? Makin menegaskan. Iya, sempat terbayang aku di kepala aku kan. Ini pemain rata-rata ya, pemain asal Brazil biasanya. Pemain asal Brazil itu di ruang ganti kan suka pakai sempak-sempak kan. Iya. Kadang-kadang telanjang nari-nari. Itulah ini Abang ya, terawangannya ya. Orang itu mungkin kayak Ronaldo, kayak siapa mungkin berpikir saat ini, aku udah telanjang di depan Casillas. Udah kepikiran gitu pasti ya kan? Aku membayangkan Ronaldo, Robinho, ya kan siapa lagi? Di ruang ganti ya, di ruang ganti. Kakak nggak lah, agak kalem tuh kan. Kakak alim kali. Kakak setiap apa? Ronaldinho kan, joget kan? Sama Puyol. Sama Puyol. Puyol gini loh. Puyol. Jangan-jangan ada cinta segitiga orang itu ya? Aku udah berpikir gitu. Ternyata 2 jam kemudian Langsung dibantai ya? langsung di delete-nya yang itu. di-delete. Habis itu dibilangnya yang tadi Sorry. hanya bercanda kan. Bercanda apa? Banyak aku cari tahu. Memang tinggi juga selera humor Casillas ya. Cari tahu dibilang dia gitu. Tiap hari dia dibilang ganti cewek begini begitu. Tapi Pala dia dibilang Puyol supaya kenapa nggak diapain lagi dibilang. mempertegas itu? Puyol kan tahu, dia kan sahabatan dekat. Puyol Jadi tuh iseng orangnya, walaupun Iseng. dia tegas tukang usil itu. ditambahin lagi sama Puyol, mau jangan makin Bumbu-bumbunya percaya. ya. Seluruh dunia percaya. Keluarlah foto-foto orang tuh dua sering. Sama foto-fotonya ditaruh ya. Memang Puyol sayang pula sama si Casillas, tau nggak? Iya. Memang tipe Puyol kayak Walaupun berbeda Iya, klub ya kan. musuhan. Kalau Timnas tahu lah, kalau pokoknya. El Timnas ya. Clasico kan kayaknya memang nggak pernah bersentuhan untuk kalau El Clasico. Iya, kan. artinya betul juga ya kan Bang. Lihat foto-foto itu. Kayaknya betul nih nggak pikir kan. Udah shock kan. Pokoknya 2 jam langsung delete. 2 jam. Nanti ada yang buat laporan nggak tuh Bang? Enggak. Siapa yang melapor? ITE, undang-undang ITE. Di sini aja dia. Jadi dia kena laporan undang-undang Tapi ITE, kan pembohongan publik. semenjak keluar berita itu kan yang bilang tuh kan, kuliah lah buka Casillas iya kayak rada-rada sekong juga. Sekong. Pikir nih, buka putri mau buka kayak gitu kan. Iya, kita kan selalu kayak gitu kan. Asal ada yang sudah mengaku kayak gitu, kita lihat, kayaknya Mirip betul loh. juga. Kayaknya betul. Kayak ada beberdak di kawan nih kan. Sama kayak Pak Jenderal yang dibilang isunya kan juga. sempat kan dibilang Iya. gay gitu kan. Iya, Apa tengok kan senyum-senyumnya ya. senyum-senyumnya kemudian akhirnya tuh bibir yang merah kayak gini. Iya kan? Iya. Cek lekong. Kayak betul deh. Kita selalu kayak gitu lah, netizen itu selalu kayak gitu. Apa ya Bang? Ibaratnya Bang opini ya. Terkondisi Iya, gitu. Jadi teringat itu terpuzzle jadi satu betul yang dibicarakan intinya. Ya itulah istilahnya penggiringan opini ya kan Bang. Padahal tidak, tapi ya betul juga ya. Iya. Lawan tuh kan. Itulah perlunya memang media cetak itu ya kan Bang. Hah? Paham Bang maksudnya ya? Paham. Itu memang koran is never die. Gitu. Karena setiap berita informasi yang keluar dari koran itu memang betul-betul tersaring. Enggak juga. Mama tahu saringan Tergantung tahu itu. medianya. Saringan tahu itu, Mak. Kan sangat rapat itu kan. Lebih rapat dari itu saringannya. Tergantung medianya. Tergantung Tapi media. kalau di kita ya kayak gitu kalau kita proses kita. Betul. Kalau di lainnya nggak tahu kita ya. Jadi intinya apa Casillas sudah minta maaf lah ya, Bang? Iya. Ya maaf. Maaf dia. Telah membuat kehebohan. Nanti jangan-jangan pengalian isu nggak, Bang? Seluruh dunia. Ada Nggak berita-berita tahu kita. viral nggak di Spanyol? Nggak tahu kita kalau itu. Nah, Madrid kalah kemarin apa? Nggak ada. Onang, ya? Nggak ada yang ngaku sebagai ceweknya Casillas atau cowoknya Casillas, nggak ada kecuali Tapi si tapi si coba Puyol begini. coba dia prank di Indonesia ya, Bang. Pada udah mulai ngaku lah tuh artis-artis yang mau viral. Kayak kasus KDRT ini kan keluar semua kan. Peliharaannya ini, omnya ini, majikannya Iya. ini. Padahal nggak ada ya kan? Ya nggak tahu lagi kan. Tantenya ini. Udah lama tuh play. Ya lah, berarti Liga-Liga Eropa aman lah ya. Aman. Minggu depan aja kita bahas tuh. Ini nanti mau ada leg kedua Liga Champion nih. Leg Champions. Oh ya untuk Liga Champion Bang? Besok. Nggak ada yang belum. Ini masih mau masuk minggu keempat sebenarnya.
Masih ada 3 minggu lagi. Tapi beberapa tim itu kemungkinan besar kalau mereka menang dan pesaing terdekatnya kalah itu bisa lolos. Kayak City, Madrid. Nah, itu kan udah 3 kali main, 3 kali menang sekarang kan. Nah, itu kemungkinan bisa lolos kalau sekarang menang lagi dan pesaingnya di grup itu. Tapi kan masih panjang kan. Ini kan Jadi Madrid itu kalau Madrid menang dan si Celtic dan Leipzig itu bermain seri, itu Madrid lolos. Si daerah Ronaldo masuk ya kan? Kalau Ronaldo pasti. Peringkat 3 turun ke malam Jumat ya? Iya. Barca kayak. Barca tuh ya? Barca terancam. Barca. Mereka peringkat 3 di grup. Liverpool nggak ya? Liverpool enggak. Liverpool peringkat malah 2 kali terakhir. Milan pun terancam juga ya kan Bang, tergeser ya. Milan ya. Milan udah terancam kali dia itu. Masuk Liga Malam Jumat pun berat dia itu. Iya. Paling dasar deh. Untuk apa? Turnamen apa enggak ada? Badminton? Ada pertemuan? Turnamen? Minggu ini, minggu ini ya. Denmark Open. Denmark apa Prancis? Denmark duluan. Denmark ya? Denmark duluan. Dan si Minions katanya sudah, terutama Sudah Kevin Islam. lah ya, sudah berdamai kan. Sudah Islam kan? Oh iya. Sudah Islam. Apa kasusnya? Sama pelatih biasa lah. Pelatih biasa kelas. Gesekan. Gesekan. Nah sebenarnya hal itu menurut Abang wajar nggak pelatih bersih tegang sama pemain? Wajar lah. Hah? Pelatih kan wajar itu. Ya berarti dia nggak sami'na ata'na dong. Nggak Ya. mendengar kata orang tua dia. Mungkin karena merasa sudah Hebat, sudah juara. besar, kemudian apa ya? Mungkin juga banyak sih kemungkinannya. Banyak kemungkinan. Atau juga cara menegur kurang kurang enak pas. gitu. Tapi kan Atau nggak mungkin menegur lah di saat Bang. Nggak tidak mungkin tidak pelatih pas. pelatih ingin menjerumuskan apa Ya, enggak juga. atlet. Enggak tahu juga kita di Sekarang di bukan dalam masalah jerumus nggak jerumus ya, mungkin komunikasinya yang nggak Iya. pas itu. Ini kan perkara mungkin kurang duduk bareng aja ya. Iya, kurang ngopi sama. Ngopi, iya. Oke, berarti Denmark Open ya. Di mana Bang? Di Indonesia? bukan di Finlandia. Denmark Open mainnya di PT. Nah, pertanyaan aku, apakah setiap negara yang membuka Open turnamen itu harus menginisialkan nama Iyalah. negaranya? Iyalah jadi. Cuman pakai bisa email sponsor kayak Indonesia Open Blibli kayak BCA. Oh, ada sponsor ya. Tergantung sponsor kalau nggak ada. Dan itu nama negaranya. dan Kayak Jepang kan Jepang Open. Daihatsu. kan. dan itu juga ada penilaian nggak di ranking Ada. badminton Kalau- terkait kalau- apa turnamen itu? Ya, ada Pengadaan turnamen. negara-negara yang berada di peringkat tertinggi apa tuh namanya? Badminton Federasi Apa- FBI. Kok jadi bodoh gitu. FBI. Bodoh gitu ya. Federation Badminton of Association Enggak. FIBA. Enggak, udah ganti namanya. Dulu Udah dia- ganti? Hah? BSSI. Pokoknya itulah. PBSI sana lah apa. Inilah Tribuners, Apa- saking banyak kali yang mau diingat ya. Memori terbatas. BWF WWF. Badminton World Federation. Federation. Nah, di peringkat-peringkat atas BWF itu levelnya itu lebih tinggi. Cina, Indonesia, Vietnam, Denmark, Denmark ya. itu ya. Kalau yang 3 ini 1000. super 1000. Langganan inilah ya, langganan. Denmark 1000. 7,5 deh. Setengah ya. Prancis, Jepang, Malaysia. Heeh. Malaysia katanya tahun depan naik 1000. 1000. Apa dasarnya itu naik dia? Ya peringkatnya naik. Pemain-pemainnya masuk ke Oh, banyak di levelnya dalam naik ya, daftar ya, ini. ya, ya. Ya. Berartinya Dan itu ada inilah Dan ya. juga hadiahnya. Hadiah. Oh, hadiah juga. Nah, ketika pengaruh. sponsorship masuk, hadiah besar itu levelnya naik. Minimal hadiahnya sudah $1 juta. $1 juta. Berapa tuh rupiah kan? Sekitar 150 juta. 14M 14M lah. Untuk keseluruhan. seluruh. Hadiah total. Kecil lah itu ya. Enggak lah, besar lah. Besar. Bisa bagilah juga. Bagi 3, si kok bagi 3. Paling enggak dari kalau juara ya dari satu turnamen Super 1000 itu kalau ganda putra itu bisa bawa 700 juta per orang. Kalau juara 1,5M lah. 1,5 ya. 1,5M. Dia ada 5 Kalau single tuh 900 atau 1,1 lah paling. Iya. apa nggak kaya atlet badminton kalau juara ya kan? Ya sekali turnamen sebulan itu full. 4 turnamen kan. Tiap minggu sekali. Cuma pulang 200 juta. Tambah lagi bonus dari pemerintah ya kan? Karena masuk ke babak utama aja di babak kedua atau babak pertama kalah pun udah dapat. Dia dapat bonus. Udah dapat uang apanya gitu. Uang dari Pesangon lah ya. Hadiah. Hadiah. Hadiah.
walaupun nggak juara. Iya. Cuman kan memasukkan Berarti dia keterlibatan lah, keikutsertaan. Cuman kan untuk memasuki ke level situ kan harus melalui proses juga. Bukan pemain peringkat ya. Ya berarti ada nilai lah yang dibayar. Iya. Ada puluhan ribu pemain bulu tangkis ini di seluruh Yang dunia. ikut seleksi semua ya? level ya, semua Iya, level. Dari mulai level yang challenge, apalagi satelit dan sebagainya. Paling tinggi level apa bang? Tapi kalau mau masuk Super 1000. Kalau mau masuk Super 1000 itu hanya peringkat 1 sampai 15 kalau nggak salah aku. Hanya di Makanya 15, yang main itu 15 orang itu aja yang berkutat di kompetisi Iya, itu ya? makanya yang main itu aja. Itu seleksi, cuman peringkatnya nggak bisa 50 ke bawah, nggak bisa 20 ke bawah. Berarti penilaiannya itu beda-beda Soalnya ya? kejuaraan dunia. Penilaian peringkat itu ya Pak? Setiap individu setiap olahraga? Iya, jadi setiap kalau juara Super 1000 tambahan poinnya sekian. Jadi bisa semakin banyak dia dapat tambahan. Itu personal, belum lagi negaranya ya? Maksudnya Peringkat negara nggak ada? Negara nggak ada urusan. Peringkat negara itu berlaku untuk ke beregu, kayak Thomas. Oh, turnamen bergu ya? Iya. Yang bawa nama negara pasti. Iya. Oke lah Tribuners, nggak terasa udah hampir 1 hour kita menemani sore Tribuners ya sambil ngopi, makan gorengan. Artinya Inilah makanya ini. ya Tribuners yang ngambil makan gorengan. Artinya ya mungkin sore ini bisa ditemani lah ya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik di Tebas. Oke, tanpa perpanjang waktu lagi kita akhiri Tebas episode kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.